Shalom, selamat datang di ibadah online GBI House of Grace. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI House of Grace dan nyalakan notifikasi. Berikut informasi House of Grace selama sepekan. Update kegiatan Hoji dapat diakses di website www.gbihouseofgrace.com atau juga bisa melalui Instagram @houseofgrace_sby. Untuk link ibadah online dapat diakses di www.gbihouseofgrace.com/online. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat sekaligus ditransfer pada rekening yang tertera di sini. Untuk spasio bisa ditransfer ke BCA 7210917 kali. Dan untuk satelit MDS ditransfer ke rekening BCA 721039953 kali. Mulai bulan Mei 2020, kita akan melakukan doa malam online setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Instagram Live di @houseofgrace_sby. Mari kita bersama-sama mengalami kuasa hadiratnya dalam doa malam online ini. Demikian info House of Grace Surabaya. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya yakin kita semua yang ada di sini diberkati oleh Tuhan. Amin. Semuanya bersuka cita dalam Tuhan. Hari ini kita mau lupakan sejenak tentang pikiran kita, kekhawatiran kita tentang apa yang kita alami masa-masa ini. Karena hari ini kita mau bersama-sama meninggikan namanya, membesarkan nama Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kuasa Tuhan yang ada di dalam diri saudara lebih besar daripada apapun juga. Karena kita punya kasih kuasa Yesus Kristus. Haleluya!
sisi kami Tuhan. Oh, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Lebih keras lagi. Bila Kau di sisi, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, datang menjadi kuat. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Engkau besar di dalam. Engkau besar di dalam. Mari saudara, saat ini kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Mari kita ingat-ingat sejenak tentang cinta kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Saat itu hadirat Tuhan adalah tempat yang paling indah buat kita. Dan biarlah hari ini adalah menjadi momen titik balik supaya kita terus mencari Tuhan lebih dari yang lain. Karena Dia pribadi yang berharga, Dia pribadi yang begitu lemah lembut, kasih-Nya setia buat saya dan saudara. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawaku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Saat ini kami rasakan Tuhan, mengalir membasahi hati kami. Kekudusan-Mu Bapa Penuhiku, ku rindu selalu hanya diam dalam hadirat. diam dalam baitmu, Menikmati kasih anugerah-Mu. Yes Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa.
Shalom saudara-saudara jemaat House of Grace dimanapun berada, ya saudara-saudara, kiranya hati yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas saya, atas semua saudara. Saudara semua di rumah, ya, saudara penuh dengan hati yang haus akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, semua peristiwa yang terjadi, ya, saudara-saudara, berapa bulan ini sebetulnya sudah dirancang. Ada sebuah korporasi yang 10 tahun yang lalu, tahun 2010, sudah menulis, saudara-saudara, bakal terjadi seperti yang kita alami. Mereka sudah mencatat ada virus flu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka juga sudah menulis di dalam sebuah situs akademia bahwa akan terjadi PHK massal di dunia. Juga apalagi saudara, pabrik ditutup di mana-mana. Mereka bahkan sudah menulis akan terjadi lockdown pertama di Cina, dan itu terjadi di Wuhan, Bapak Ibu sekalian. Mereka berharap saudara ada PHK massal dan kemudian terjadi kemiskinan global di mana-mana. Supaya apa? Supaya korporasi ini bisa membuat sebuah situasi menjadi perbudakan global, sehingga nanti akan keluar satu mata uang, ya, biometric chip, saudara-saudara, yang nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, ya, antikristus akan berkuasa, Bapak Ibu saudara. Tapi Alkitab saya berkata, anak-anak Tuhan yang selalu komitmen sama Tuhan, Alkitab saya berkata, jalan hidup kita tidak turun tetapi naik, saudara. Gereja Tuhan tidak turun tapi naik, saudara-saudara. Kita akan belajar apa itu komitmen dari Mazmur pasal yang ke-31. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dulu dalam perjamuan kudus, ya saudara. Haleluya. Mari siapkan, Bapak Ibu, siapkan saudara-saudara di rumah, siapkan semua perjamuan suci, roti dan anggur saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah siap, saya undang Bapak Ibu saudara berdiri, ya, dan kita menghormati roti dan anggur tubuh dan darah Tuhan itu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih sampai hari ini semua jemaat dipelihara, sehat, dijauhkan dari semua malapetaka. Itu semua karena Tuhan yang memberikan perlindungan pada kami. Mari saudara, mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Tak kala malam Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkannya syukur sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kita sekalian. Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Mari kita angkat cawan minuman ini. Mari kita datang pada salib Tuhan. Oh, mari kita renungkan betapa Dia sayang pada kita. Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh, ralamaku riyataka syadara. Oh, sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur, cawan yang atasnya kita diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian sebelum kita belajar dari Mazmur pasal yang ke-31, Bapak Ibu Saudara. Ya. Haleluya. Semua saudara-saudara. Oh Yesus, Kita sedang ada Tuhan. di dalam hadirat-Nya. Oh dalam hadirat-Nya. Sebab tempat terbaik di bumi ini adalah hadirat-Nya. Amin. Lain Engkau tiada yang lain. Ada padaku Dagu di surga selain Engkau tiada yang lain. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah. Yang ingin di bumi, yang ingin di Bumi sekalipun dagingku dan hatiku habis sayang. gunung batu dan batiranku Yesus tetaplah selama-lamanya. Mari menyembah dengan saya. Oh, Yesus. Oh aku menyembah. Oh hadirat-Mu turun di sini. Hadirat-Mu Haleluya. Engkau hadir di sini. Engkau hadir di sini. Kami sembah, anak-anak menyembah, ajak anak-anak kita menyembah, ajak bangsa kita lansia seperti saya. Haleluya, haleluya. Oh, kalama. Yes, Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, dialah ya. Ada di tiap-tiap Oh, terima kasih. Oh, aku terima. Oh, aku terima. Aku terima hadiah. Ya lama kasih kira lama. Terima kasih. Oh, lama kasih. Oh, oh, lama kasih. Oh, turun Tuhan. Oh, aku impartasikan. Oh, masih oh yes. Yes. Ya, tetaplah Tetaplah Allah selama-lamanya.
Tetaplah Tuhan. Engkau tetap Selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saudara diberkati dengan penyembahan. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan segera lihat baca dari Mazmur 31 ayat yang kelima, berbunyi begini. Dari terjemahan lama. Maka kepada tangan-Mu lah aku menyerahkan nyawaku, rohku aku menyerahkan hidupku, bahwa Engkau Tuhan telah menebus aku, ya Tuhan Allah yang benar. Dalam King James dikatakan, into thine hand I commit my spirit. Apa itu komitmen Bapak Ibu Saudara? Komitmen berasal dari kata Ibrani tokat, yang artinya setiap hari Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud terus-menerus menghadirkan hidupnya ya kepada Tuhan. Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Tapi seringkali kita nggak connect karena kita tidak hadir, kita tidak membawa hidup kita kepada Tuhan. Itulah komitmen. Setiap hari kita harus membawa hidup kita ini, saudara-saudara, dibawa kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Daud itu seorang raja yang mengalami hantaman ya, kesengsaraan yang menurut saya luar biasa. Saudara-saudara, dia itu bahkan Bapak Ibu Saudara, begitu beratnya tekanan-tekanan dalam hidupnya, saudara-saudara, sampai dikatakan di Alkitab bahwa saudara-saudara dan sahabatnya pun tidak mau kenal sama dia. Kalau Daud datang, mereka lari. Saudara-saudara, saya nggak tahu, mungkin takut dihutangi atau dimintai tolong, ya, saudara-saudara. Bukan itu aja, tetangga-tetangganya mempermalukan dia, menghina dia. Sepertinya Daud ini hidupnya tamat, habis, saudara-saudara. Daud bukan cuma diserang, ya, dengan musuh dari luar, tapi dia juga punya musuh dalam selimut. Dalam sejarah Israel sesudah bersatu, tidak pernah ada perang saudara antara ayah sama anak seperti Daud. Kok bisa tiba-tiba hampir seluruh Israel kemudian berbelok, ya? Mereka ngeblok, bersekutu dengan Absalom untuk menyerang Daud. Sepertinya jasa Daud yang dulu-dulu itu sudah dilupakan, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel sudah tidak kenal lagi dulu waktu Daud menghadapi Goliat. Mereka sudah lupa, saudara-saudara, oleh pesona daripada Absalom, saudara-saudara. Daud bahkan di Alkitab berkata, ya, di Mazmur pasal yang ke-31 ayat ke-12 berkata begini, dari terjemahan MILT, aku dilupakan bagaikan orang mati. Dari ingatan mereka, aku bagaikan sebuah bejana yang hancur. Dalam King James dikatakan, hidup Daud itu seperti I'm like a broken vessel. Sebuah bejana yang hancur, saudara-saudara. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang komitmen sama Tuhan tidak pernah hancur. Ya, orang yang komitmen sama Tuhan justru hidupnya diangkat sama Tuhan. Saudara-saudara, Daud ini sudah mengalami perjuangan seperti begini, saudara-saudara. Seperti kita juga mungkin kita itu hidupnya bejana, hidup kita itu hancur. Alkitab saya mencatat bahwa hidup manusia itu tanpa Tuhan seperti bejana yang rapuh, bejana yang gampang pecah. Saudara-saudara, ada sebuah kesenian Jepang namanya Kintsukuroi. Kintsukuroi ini adalah sebuah seni Jepang bagaimana bejana yang pecah dan retak itu diperbarui, diperbaiki, ya, dengan cara apa? Justru di dalam retakannya itu dikasih bubuk emas, saudara-saudara. Jadi penjunannya melekatkan bubuk emas di retakan itu. Si penjunan melihat bahwa ada banyak bejana yang sebetulnya bagus, tapi karena kemudian pecah atau retak, dibuang sama orang, tidak dihargai, nggak ada harganya. Justru penjunan ini, saudara, mengumpulkan bejana-bejana
yang pecah itu, saudara-saudara. Dan kemudian retakan-retakan itu bukan disembunyikan atau ditutupin, tapi justru malah ditaburi, dilengketkan sama bubuk emas, malah ditonjolkan. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Hidup kita itu kalau komitmen sama Tuhan, seberapa pecah dan hancur hidup kita, Tuhan yang saya sembah dan saudara sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tidak berhasil untuk mengubah bejana hidup kita menjadi jauh lebih mahal dari sebelumnya. Jadi saudara, yang membuat bejana hidup kita berharga itu bukan karena kita pintar, no, bukan karena kita hebat, bukan karena IQ kita, pendidikan kita, bukan. Tapi karena apa, saudara? Karena Tuhan menaburkan bubuk emas. Apa bubuk emas itu? Yaitu tentang ceritanya, cerita tentang Yesus dalam hidup kita. Ya. Jadi yang penting itu, saudara, bukan karena kita hebat. It is because, bukan karena, because not of your story, ya, atau my story. Tapi ini bicara tentang history, ceritanya yang seperti bubuk emas ditabur dalam hidup kita. Saudara-saudara, masa kecil saya itu sudah pecah seperti bejana yang hancur. Minggu lalu saya telepon dengan kakak saya, saudara, dan saya bertanya, nah, dulu saya waktu SD suka jalan di Kali Bogor, ya. Jalan menuju ke Jalan Raya Ngagel itu lalu naik bemo roda 3, saya sekolah pagi-pagi dan itu jalannya kali itu cukup besar, cukup panjang. Saya jalan di sana sebagai, mungkin itu sekitar tahun 70-an, saya masih kelas 5 atau kelas 4 SD. Tiap pagi saya jalan ke sana untuk sekolah, saudara. Hidup saya tidak seberuntung kakak-kakak saya yang dulu yang hidupnya berlimpah, saudara-saudara. Ya, dulu saya protes. Kenapa Tuhan buat saya, hidup saya seperti begini? Ya, saudara-saudara. Tapi sekarang saya mengerti bahwa melalui kejadian itu Tuhan ingin apa, saudara? Retakan atau pecahan hidup saya itu, saudara, ditaburi dengan ceritanya yang luar biasa, yaitu bubuk emas itu, saudara. Kemarin saya telepon sama kepala sekolah, saya melayani dengan banyak pemimpin. Saya melayani di Gereja House of Grace sebagai bersama-sama dengan pemimpin, saudara. Dan kami punya sekolah namanya Sekolah Berita Hidup. Kemarin saya telepon kepala sekolahnya. Saya bilang, Bu Yana, bagaimana anak-anak? Ini sekolah 257 anak-anak orang tidak mampu. Anak-anak yang tidak punya kesempatan sekolah seperti anak saudara. Ya, dan Bu Yana cerita bahwa mereka masih bisa sekolah. Memang tidak seberuntung anak saudara, ya, sekolah di rumah masih bisa Zoom, masih bisa Google Meet dengan guru-gurunya, tapi mereka masih bisa sekolah, saudara. Lalu saya tanya, sekolahnya gimana? Mereka belajar dari TVRI. Gurunya mengantar dengan hard copy, dikasih fotokopian kertas untuk belajar. Ada tetangga, 2 tetangga, 3 tetangga yang punya 1 handphone, mereka bisa belajar bersama-sama. Saya bilang sama Bu Yana, jangan sampai mereka tidak makan, ya, saudara-saudara. Kenapa saya bisa punya hati untuk anak-anak? Bukan karena saya baik, saudara, tapi karena sekali lagi apa? Tuhan menaburkan kisah hidupnya, ya, tentang histori dalam hidup saya, dalam bejana saya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara komitmen sama Tuhan, maka bejana hidup kita tidak pecah, ya, tidak dibuang. Tapi Tuhan membentuk menjadi bejana yang jauh lebih mahal. Bukan karena bejananya mahal, tapi karena ada bubuk emas di atas retakan itu. Poin yang kedua, kita akan belajar dengan cepat. Dari Mazmur yang ke-31 ayat yang ke-2b berkata, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sekali lagi, jadilah bagiku, kata Daud. Engkau Tuhan adalah gunung batu tempat perlindunganku. Kenapa Daud begitu percaya kalau Tuhan jadi gunung batu perlindungannya? Karena Daud komitmen sama Tuhan.
saudara-saudara. Kita ini gampang ragu-ragu sama Tuhan karena apa? Karena kita ini juga kurang komitmen sama Tuhan. Ini semua ibadah online, ya, saudara-saudara. Saya takut karena ibadah online itu, saudara, membuat apa? Membuat gereja itu tidak ada jarak lagi karena gedung gerejanya ada di HP saudara, ya, di gadget saudara. Yang saya takutkan, saudara-saudara, saudara ibadah, ya, kemudian sambil makan, sambil minum. Yang saya takutkan, saya khotbah begini, lalu saudara tinggal, ya, tinggal ke kamar, tinggal ke dapur. Yang lebih parah kan kalau saya ditinggal khotbah sendirian, lalu saudara tidur, ya. Di gereja aja banyak orang masih bisa tidur, apalagi sekarang online. Saudara di rumah sendirian, berapa orang, ya, bisa ditinggal kemana, saudara? Ke dapur cari makanan. Saudara bisa ditinggal tidur seperti kata saya. Artinya apa? Kita nggak pernah komitmen sungguh-sungguh. Makanya orang tidak komitmen sungguh-sungguh membuat dia ragu sama Tuhan. Kalau kita komitmen sungguh-sungguh sama Tuhan, kita nggak ragu. Seperti Daud, saudara-saudara. Ada satu Allah, orang kafir, ya, dewa yang paling dibenci oleh Tuhan. Namanya adalah dewa utama Babilonia. Apa itu, Mbak Yusuf? Dewa Babilonia adalah dewa perlindungan selain Tuhan. Jadi orang Israel itu kadang-kadang mengikuti Allah kafir, Allah orang kafir. Sehingga kalau mereka menghadapi tantangan, menghadapi peperangan, nggak cari Tuhan, tapi dia cari apa, saudara? Dewa Babilonia sebagai dewa yang mereka percaya memberikan kemenangan di dalam peperangan. Saya nggak tahu sebetulnya selain Tuhan, dewa perlindungan apa yang saudara pegang dalam hidup ini selain Tuhan, ya? Ada orang pegang, saudara, dewa perlindungannya itu pangkatnya. Orang-orang tua backing di belakangnya, saudara-saudara. Ada yang, saudara-saudara, ya, dewa perlindungan adalah prestasinya, uangnya, saudara. Dan itu yang membuat Tuhan marah. Manusia itu, Bapak Ibu, cenderung sebelum jadi apa-apa, sebelum bisa apa-apa, Tuhan jadi perlindungannya. Tapi kalau nanti sudah bisa apa-apa, sudah jadi apa-apa, gajinya tidak kecil, mungkin sudah selangit, ya, asetnya sudah banyak. Orang sering menganggap Tuhan itu sebagai ban serep, saudara-saudara. Yang kalau diperlukan saja, saudara dicari, ya, didatengin, saudara-saudara. Mari pagi hari ini Bapak Ibu jadikan Tuhan menjadi kota perlindungan kita. Itu yang membuat Daud tidak pernah kalah dalam peperangan, selalu menang. Karena apa, saudara? Dalam pertempuran menghadapi perang kecil, musuh besar, Daud selalu menjadikan Tuhan menjadi dewa satu-satunya, menjadi Tuhan satu-satunya yang melindungi Daud. Saudara, saya mau tutup sharing pendek saya ini, ya, dengan sebuah peristiwa yang dicatat di 1 Samuel pasal yang ke-23. Dan nanti kita akan melihat bahwa ternyata di gunung ini, saudara-saudara, Daud mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Daud menamai gunung ini menjadi Gunung Batu Keluputan. Bagaimana ceritanya, Pak? Di gunung ini sebenarnya Daud sudah dikepung, saudara, sama tentara Saul, ya. Gunung yang besar itu sudah dipenuhi dengan tentara Saul di mana-mana. Sudah jalan buntu. Daud dan tentaranya yang jumlahnya lebih kecil sudah terjepit di sana. Semua jalan buntu. Sepertinya gunung ini menjadi kuburan massal untuk mengubur Daud, saudara-saudara, dan tentaranya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Bagaimana, saudara, tahu nggak? Bagaimana cara Tuhan menolong Daud, saudara-saudara? Dia kirim, saudara, musuhnya Saul, yaitu bangsa Filistin, menyerang istananya. Sehingga apa? Sehingga Saul membatalkan untuk mengejar Daud, yang sebetulnya tinggal mati aja, saudara. Tinggal satu langkah habis, saudara. Ditinggal kembali ke istananya. Itu sebabnya Daud lolos. Daud lolos bukan karena perang, tapi Tuhan punya cara yang luar biasa, ya, saudara-saudara.
Tuhan punya cara yang luar biasa. Yaitu apa saudara? Dengan mengirim pasukan Filistin. Hari ini saya ingin pesankan begini, jadikan Tuhan menjadi perlindungan kita satu-satunya. Tahun 80-an ada satu lagu lama yang jadul yang hit waktu-waktu itu saudara, ya. Nyanyinya begini saudara. Saya kok ingin nyanyi, ya. Haleluya. Nyanyinya begini. Ya Yesus batu karang keluputan, 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 tempat perlindungan yang teguh, Dia kota perlindunganku. Orang komitmen selalu percaya kalau Tuhan jadi perlindungannya, ya saudara-saudara. Dan orang yang komitmen sama Tuhan membuat apa Bapak Ibu? Membuat orang hina jadi mulia, membuat kita yang lemah jadi super kuat, membuat kita yang bodoh menjadi super berhikmat. Kalau kita komitmen sama Tuhan. Saudara, waktu saudara terjepit, waktu saudara kepepet, rasanya semua jalan buntu. Kalau saudara sekali lagi komitmen sama Tuhan, maka Tuhan akan datang dalam setiap pergumulan kita, menjadi gunung batu perlindungan buat kita. Saudara-saudara, jalan buntu itu kan untuk manusia. Untuk Tuhan kan nggak ada jalan buntu. Semua jalan terbuka untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan kita yang Tuhan tidak pernah gagal. Betul saudara? Saya ingin tutup sharing saya ini dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Sebetulnya hari ini saya tidak di sini, ya. Sebetulnya hari ini paling sedikit saya cacat saudara-saudara. Karena apa? Seperti saudara tahu, saya berkali-kali ya, mulai umur 5 sudah hampir mati. Lulus SD, saudara-saudara, hampir mati, ya. Yang ini yang ketiga, saudara. Berapa tahun yang lalu kejadiannya tidak lama, ya. Saya itu masuk seperti biasa ke pabrik. Sesudah saya absen, saudara, saya pergi ke jalan menuju ke laboratorium di tempat saya bekerja. Dan apa yang terjadi? Ini yang saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu. Tiba-tiba saudara, saya jatuh tertelungkup. Nanti kita lihat gambarnya. Ada forklift saudara, berisi 8 drum parfum, ya. Jadi 4 di atas, 1 palet di bawah isi 4, 1 palet isi 4 drum di atas. Saya jatuh saudara. Sebetulnya peraturan di pabrik itu forklift jalannya kalau di 2 susun begitu sehingga drivernya nggak bisa lihat. Maka ada aturan sebetulnya forklift itu harus alarmnya jalan, bunyi terus. Dan bukan itu aja, kalau drivernya nggak bisa lihat sudut pandangnya karena ditumpuk 2, sebetulnya dia harus jalan mundur. Tapi sekali ini nggak tahu bagaimana, saudara-saudara, itu drivernya tiba-tiba tobruk saya jatuh. Kaki saya ini kecepit, saudara. Nanti saudara lihat di gambar. Kecepit ke apa namanya? Itu palet kayu itu, saudara. Dan waktu saya jatuh tersungkur itu, seperti Tuhan kasih impresi di hati saya. Kakimu jangan ditarik, anakku. Kakimu jangan ditarik. Dan saya tidak tarik kaki itu, saudara. Saya cuma bisa melihat bahwa di atas saya ada 2 drum yang di depan itu sudah seperti mau jatuh, saudara. Ya, saya mengerti keadaan seperti yang dialami Daud. Di gunung batu keluputan, dia sudah habis, sudah tamat hidupnya. Ya, sebab sekali lagi tadi saya katakan, gunungnya itu semua sudah penuh dengan pasukan tentara daripada Saul. Tinggal sekali tikam, saudara-saudara, Daud dan tentaranya yang jumlahnya tidak banyak mati. Saya ngerti itu. Saya tidak bisa apa-apa. Kadang-kadang kalau kita dalam masalah masih bisa minta bantuan, ya, keluarga, orang tua, anak. Ini kalau sudah kecepit seperti itu nggak ada saudara yang bisa bantu. Dalam hitungan detik itu saya cuma melihat, saudara. Dan yang luar biasa saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan datang sebagai
batu perlindungan buat saya. Dan tiba-tiba saya melihat, saudara, itu drum yang sudah seperti mau jatuh, tiba-tiba dua-duanya kembali pada posisinya. Dan kemudian drivernya turun, saudara, menolong saya untuk menarik kaki saya dari palet itu. Kaki saya kan kecepit di palet, saya tidak bisa lari. Saya seperti menyerah dengan nasib. Kalau jatuh satu ya mungkin saya pingsan masuk ke UGD. Kalau 2 atau 3 saya pulang ke rumah Bapak. Tapi hari itu Tuhan datang dalam waktu saya kecepit. Tidak ada jalan keluar, semua jalan buntu. Karena itu masih pagi, tidak ada orang bisa tolong. Saya diselamatkan dan dia datang sebagai gunung batu perlindungan buat saya. Tuhan memberkati saudara, dan saya berdoa supaya dalam keadaan kepepet, kejepit sekalipun dalam masalah kita, jadikan dia gunung batu perlindungan. Kita akan naikkan sebuah pujian bersama-sama, lalu kita akan tutup ibadah ini, ya, dan kita akan ketemu pada minggu datang, minggu depan. Ayo saudara, kita akan naikkan sebuah pujian bersama-sama. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, ya. Jangan seperti tadi saya katakan, jangan sambil makan, kakinya naik ke atas. Ayo kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bapa yang kekal, haleluya. Haleluya. Bapak yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Yes. Saudara dan saya. Bapak yang selalu ada. Waktu kita terjepit, dia datang sebagai Oh, haleluya. Sebuah ujian lama, Bapak yang kekal. Saudara percaya dia Bapak yang baik, Bapak yang kekal. Haleluya. Si yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku memanggil yang ku minta. Oh, mari angkat tangan kita Bapak Ibu sekalian. Mari datang kepada gunung batu kelumputan. Saudara yang lagi terhimpit, saudara yang lagi tertekan, saudara yang lagi semua jalan buntu, ayo sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Oh, biarkan aku melangkah hanya sendirian, selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku yang kekal. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Bapa. Mari panggil namanya. Oh, haleluya. Oh, lama tak kasih kira lama. Bapakku yang baik. Oh, lama tak. Oh, Yesus. Bapa baik. Bapa yang baik. Oh, Ramayase. Oh, sembah. Oh, haleluya. Oh, lama kata Tuhan.
Oh, lama kasih kira. Oh, lama kasih. Lama kasih. Oh, lama kasih. Ini. Oh, lama kasih. Haleluya. Oh yes, Jesus. Saya ingin berdoa untuk saudara. Oh, Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka jalan. Jalan yang buntu Tuhan bukakan buat kami semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Terima kemenangan. Terima kekuatan. Terima Dia sebagai gunung batu keluputan kita. Terima kasih. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan kita terima berkat langsung dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus turun atas setiap kita, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, saudara-saudara studi, saudara diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata dengan saya, amin. Sampai berjumpa minggu depan ya saudara-saudara, dan Tuhan memberkati saudara. Amin, amin, amin.